Alhamdulillah, segala puja, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semua alam, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan kepada kita bisa menikmati anugerah Allah, bisa bersilaturahim lewat YouTube tentunya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan bagi baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, by the way, langsung saja malam ini setelah lama saya tidak tampil di depan layar, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri tentang pentingnya menjadi seorang wali santri, bahwa banyak sekarang itu orang tua memondokkan anaknya itu hanya didaftarkan saja di tempat penerimaan santri baru di kantor pondok misalnya, tanpa sowan kepada kiai. Nah, itu keliru. Kalau yang namanya mondok itu harus dipasrahkan kepada kiainya. Bahkan kalau zaman dulu memondokkan anaknya itu sambil memasrahkan ke kiai itu rela. Yai, ini anak saya pasrahkan kepada jenengan, terserah mau dipukuli, mau dicewer, mau dicubit, mau dibunuh juga nggak apa-apa gitu. Saking begitu akhlak orang tua zaman dulu, memasrahkan sepenuhnya, los tanpa dol. Jadi hendaknya wali santri itu memasrahkan kepada kiainya dan memintakan doa bagi anaknya agar didoakan oleh kiai, kemudian orang tua mengamini, biasanya jamaah, sama yang sowan-sowan yang lain itu ikut mengaminkan juga. Minta didoakan apa? Nah, ini harus dijelaskan. Minta didoakan agar anaknya itu giat di pondok, giat belajar, giat berhikmah, agar menjadi anak soleh, agar bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah, agar selamat dunia akhirat. Nah, itu penting, agar bermanfaat bagi orang lain. Karena ada wali santri itu memasrahkan, memintakan doa kepada kiai hanya, kiai mantar anak saya kerasan, dijawab sama kiainya nggih gitu. Ternyata anaknya sampai tua nggak boyong-boyong, nggak keluar-keluar dari pondok pesantren. Karena itu dulunya memang minta didoakan agar kerasan, ya kerasan terus, nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib. Kemudian kewajiban orang tua juga harus hati-hati dalam mencari nafkah. Jangan sampai yang dikirimkan, yang dikonsumsi oleh anak itu perkara haram. Jangan sampai yang dimakan itu bukan halal. Jangan sampai, karena itu sangat berpengaruh kepada gerakan anggota badan. Jadi makanan harus halal. Kalau makanan halal akan mengajak kepada keberkahan, akan mengajak ke surga. Kalau makanan haram itu cenderung akan mengajak kepada ketidaktaatan, kepada pelanggaran, kepada maksiat, kepada berbuat dosa, dan akhirnya mengajak kepada neraka. Jadi makanan harus diperhatikan. Jangan sampai yang subhat sekalipun, yang tidak jelas itu halal apa haram tidak jelas, jangan
kasihkan kepada anak. Kemudian ketika yang terakhir ya, ketika anak di pondok itu jangan lepas kontrol pada anaknya. Ketika ngirim itu ditanyain kegiatannya, diperhatikan kegiatannya selama 24 jam, belajarnya di sekolahan. Juga penting juga koordinasi dengan kepala asrama, dengan kepala kamar tentang anaknya gitu. Mengawasi anaknya, karena kalau kita mendengar laporan dari anak saya sendiri misalnya, itu yang baik-baik saja yang diceritakan. Jadi kalau di rumah yang bertanggung jawab itu saya, tapi kalau di pondok yang bertanggung jawab adalah pengurusnya. Karena kiai ya nggak bisa, karena santri banyak, jadi mewakilkan kepada pengurus. Jadi pengurus itu wakil kiai, kita tanyanya ke pengurus tentang, karena itu yang bertanggung jawab, yang dipasrai oleh kiai. Mungkin ini cuma mengingatkan ya, karena ketika saya berbicara seperti ini, kuping saya mendengar dan saya mengingat-ingat bahwa kita hidup itu watawa saubil haqi watawa saubis sabr, saling menasihati, tidak saling menyalahkan, tidak saling mencari kesalahan, karena kesalahan itu tetap ada kalau kita mencari-carinya. Tapi kita sebagai manusia disuruh saling menasihati saja, dan menasihati itu ya ada adabnya, ada akhlaknya juga. Ya, terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi diri saya sendiri. Syukur-syukur kalau kepada orang lain juga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita tetap selalu pada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.